Hai semua, saya Alif Genius dan kembali lagi ke series Guide to Gunpla 2024. Udah nonton part pertama belum? Saya taruh di pojok kanan atas ya. Setelah belajar lebih dalam pengetahuan umum terkait Gunpla, sudah menyiapkan alat tempur dan target Gunpla yang akan dirakit, mari kita bahas topik yang lebih hangat yang gak kalah penting, yaitu harga. Di sini saya akan coba bahas satu persatu hal yang harus diperhatikan sebelum membeli Gunpla. Mulai dari harga retail, istilah rate, saran mempertimbangkan harga di luar Jepang, istilah reissue, dan hal-hal lain terkait harga Gunpla. Oh iya, sebenarnya saya udah bikin klaim terkait dua video saya sejauh ini. Tidak bosan ya saya ingatkan lagi. Mungkin sedikit klaim ya, di judul video ini saya menyantumkan kalau ini adalah guide untuk memulai atau mendalami hobi Gunpla. Namun sebenarnya ini lebih ke sharing pengalaman sih, karena saya juga dekat-dekat ini sudah pulang ke Indonesia dan melihat dengan mata kepala sendiri harga Gunpla di negeri tercinta, saya semakin relate dengan kondisi dunia Gunpla di Indonesia. Jadi video ini juga bertujuan untuk mengajak teman-teman jadi konsumen yang pintar, tidak asal beli sana sini atau takut FOMO alias fear of missing out. Karena takut kepanjangan, monggo dicari sendiri ya apa sih artinya FOMO itu. Lalu juga mungkin kalian pada bilang, ya iya abang enak tinggalnya di Jepang. Di sana mah harganya murah-murah, nggak usah mikir ongkir atau pajak segala macam. Oh, nggak bisa gitu teman-teman. Karena di sini pun tidak lepas dari oknum-oknum yang oportunis dalam memainkan harga Gunpla. Di sini pun kita harus jadi konsumen yang pintar dan ambis sih sebenarnya, agar tidak terjerat dengan permainan reseller atau di sini lebih dikenal dengan Tenbai Yasang. Detailnya nanti ada bagiannya ya. Karena saya juga tidak berniat untuk menggurui atau menjadi si paling sepuh, saya juga sangat terbuka untuk mendengar kritik dan saran dari kalian di kolom komentar. Apabila ada bagian di video ini yang dianggap kurang atau tidak benar, baik kritik yang membangun atau menjatuhkan, saya akan coba untuk terima satu persatu dan akan menjadi bahan evaluasi untuk video kedepannya. Karena pembahasan ini cukup lama, mari kita langsung saja ya masuk ke videonya. Jadi setelah kalian pasang target Gunpla yang kalian incar, misal nih, kalian mau ngincer Gundam paling lemah, alias Mighty Strike Freedom. Nah, hal yang pertama kalian lakukan itu bukan cek toko hijau atau toko oranye, melainkan cek website Bandai untuk tahu harga retail yang dipatok oleh Bandai. Bahasa Jepangnya itu Kibo Kakaku. Nah, retailer resmi Jepang tuh biasanya mematok harga Gunpla yang nggak jauh berbeda dari harga yang tertera ini. Contoh saja nih, toko yang saya datangi di hari H penjualan si Gundam lemah. Saya mendapatkan beliau di harga 2.780 yen, dan Bandai mematok 2.970 yen berdasarkan yang tertera di website. Lah, bahkan lebih murah ya. Nah, setelah kalian tahu harga retail yang ada di Jepang, baru tuh kalian ke toko online kesayangan kalian. Bandingkan dengan harga retail tersebut. Seberapa jauh bedanya? Seberapa jauh bedanya ini harga Gunpla membawa kita ke istilah rate. Awalnya saya nggak paham sih, apa sih rate ini? Ada yang bilang, Bang, saya dapat nih Gundam di rate 150, bagus gak ya? Ya mana saya ngerti bosku rate itu apa saat itu ya. Lalu setelah nanya-nanya sama viewer ketika live, rate itu ternyata pengkali atau berapa persen naiknya harga si Gunpla itu dibandingkan dengan harga retailnya di Jepang. Nah, contoh nih, harga si Gundam lemah ini kan 2.970 yen. Dari harga yen ini kita konversi dulu ke rupiah. Jadinya segini ya berdasarkan waktu saya bikin video ini. Misal nih kita ambil harga dari toko ini. Dia menjual Gundam lemah ini dengan harga 540.000 rupiah. Untuk tahu rate-nya, tinggal bagi 540.000 ini dengan harga retail setelah dikonversi ke rupiah. Jadinya segini deh rate-nya. Rule of thumb saya, atau cara gampang tahu apakah rate-nya bagus atau enggak, saya bikin range kayak gini. Sekali lagi, ini opini saya ya. Kalian bisa menerima atau tidak menerima, semua saya balikan ke diri kalian masing-masing. Intinya, kalau rate-nya itu udah 2 kali lipat dari harga retail di Jepang, auto dilepas ya. Bukan dilepas sih, lebih ke nunggu bentar supaya harganya agak turun dikit gitu. Kalau di bawah itu, sampai 1,5 kali lipat, itu dipertimbangin dulu. Lagi butuh segera banget gak? Lagi ada duit gak? Nah, kalau rate-nya di bawah 1,5 kali lipat, yang menurut saya bisa dikatakan harga normal, menurut saya langsung sikat aja tuh. Apalagi kalau barang baru, itu udah nggak usah mikir 2 kali kalau emang ngebet banget dan ngincer ya. Jangan pernah berharap ada toko yang mau jual Gunpla dengan rate 1,2 ke bawah, bahkan sampai 1,0 pun. Menurut saya itu bukan jualan guys, tapi charity. Pikir lagi deh, toko-toko Gunpla pasti butuh jasa kirim dari Jepang dan bayar bea cukai untuk masukin Gunpla ke tokonya. Ditambah kalau misalnya mereka punya gudang atau toko
dan juga pegawai-pegawai yang harus mereka gaji. Walau ya semakin banyak barang yang diimpor, harusnya harga beli per unitnya semakin murah ya, karena modalnya yang semakin murah. Misal Mighty Freedom nih, mungkin modal per unitnya nggak 2.970 yen, mungkin 2.200 sampai 2.400 yen per unit. Tapi ditambah pajak sama biaya pengiriman, ya akhirnya juga nggak jauh beda sama harga jual di Jepang. Modal doang itu, belum ada untung. Intinya emang kita harus menerima bahwa Gunpla harganya emang sudah fantastis akhir-akhir ini, karena emang harga dasar yang dijual di Jepangnya aja udah Masya Allah mahalnya. Ketika tadi saya ngomong tentang modal retailer Gunpla buat jual per unitnya itu nggak asal ngomong. Saya pernah cari di internet, kira-kira berapa persen sih untung yang didapatkan dari toko-toko kalau mereka menjual Gunpla per unitnya. Menurut forum yang ada di Jepang, untung yang didapatkan dari penjualan Gunpla ada di kisaran 30-40% dari harga yang dipatok oleh Bandai. Contoh kembali ke Gundam lemah dengan harga 2.970 yen, maka toko retail tersebut mendapatkan untung 900-1.200 yen per unitnya. Kalau kalian bilang, duh harga Gunpla mahal-mahal banget ya sekarang, dulu aja 200-300 ribu aja udah dapat HGC Bandai. Yap, emang benar, dulu emang semurah itu, karena harga yang dipatok dari Bandai juga terhitung murah. Contoh nih, Barbatos aja harga patokannya cuma 1.100 yen guys. Atau ARL ini harganya cuma 1.430 yen doang sebenarnya. Kenapa bisa gitu? Sebenarnya ada beberapa faktor menurut saya. Pertama, harga yang dipatok sama Bandai itu bergantung sama jumlah runner yang ada di boxnya itu. Sekarang kita bandingkan jumlah runner dari SG Barbatos yang harganya 1.100 yen dengan si lemah dengan harga 2.970 yen. Dilihat dari volume boxnya aja juga udah kelihatan siapa yang akan lebih mahal. Jadi kalau kalian melihat harga Gunpla yang mahal, misal nih Destiny sama Zeus Silhouette, itu tuh bukan serta-merta Bandai kapitalis woi, mentang-mentang semua orang cari Destiny harganya dimahalin. Itu soalnya boxnya pasti gede banget dan jumlah runner yang banyak, makanya harganya itu sudah pasti berbanding lurus dengan jumlah runner yang ada. Nah, akhir-akhir ini juga tuh, Seed Freedom terutama menawarkan gimmick baru bernama Seed Action System. Untuk mewujudkan itu, runner yang dibutuhkan semakin banyak, apalagi yang kecil-kecil untuk memperlancar gerakannya. Dipikir-pikir, sebenarnya kita harusnya bersyukur loh stikernya Rising atau Mighty Freedom itu dibanyakin. Coba aja stiker itu dijadiin runner, mungkin harga yang dipatok Bandai bisa lebih dari 3.000 yen loh itu. Ya, benar-benar serba salah ya. Harga murah, stiker banyak, malesin bikinnya. Stiker dikit, color separation bagus, harganya mahal. Isi doang padahal. Pusing guys sebenarnya jadi Bang Bandai itu. Jadi kita harus respect sebenarnya sama mereka yang bikin desain seindah dan seekonomis mungkin. Nah, terus Real Grade Akatsuki nih, kenapa harganya bisa semahal 8.800 yen kalau pakai runner Rius dari L-Strike dan ukurannya yang jauh lebih kecil dari Destiny sama Zeus, atau Gundam-Gundam RG ukuran yang sama kayak Akatsuki. Lapis emasnya bro yang bikin mahal, treatment runnernya itu beda, dan pasti costnya lebih tinggi. Kalau contoh yang udah ada, coba bandingin harga Yakushiki yang reguler sama Gundam Base Limited yang gold coating ini. Ini bukan serta-merta karena dia limited ya jadinya mahal, tapi karena gold coatingnya itu yang punya treatment khusus, sehingga harga modalnya jadi naik. Jadi, jangan suzon dulu guys sama Bandai. Yang kedua mungkin inflasi ya. Saya sebenarnya bukan orang ekonomi, tapi ini juga salah satu yang membuat harga Gunpla makin lama makin mahal. Ya, ini nggak hanya berpengaruh ke barang pokok kebutuhan kita sehari-hari, bahkan mainan yang maunya buat melepas stres untuk membeli barang pokoknya mahal itu ikut jadi mahal juga. Coba perhatikan konversi yen ke USD sama rupiah ini, turun banget kan? Sebenarnya ketika kalian tahu harga yen situasinya kayak gini tuh bukannya kalian semakin senang, karena harga Gunpla akan jadi turun jika dirupiahkan. Malah sebaliknya, kalian harus concern karena Bandai akan ikut menaikkan harga jualnya ke Gunpla-Gunpla yang akan rilis berikutnya. Ya jatuhnya sama aja ya, sama-sama kalah. Apa yang bisa kita lakukan? Jujur gak ada yang bisa dilakukan sih. Pasrah mungkin. Ya kita tuh harus terima kalau makin lama tuh harga tuh makin mahal. Gak cuma Gunpla aja, barang pokok tuh demikian. Mungkin ada satu yang agak susah ya. Saya saja sebagai content creator tentang Gunpla, ditambah tinggal di Jepang, di pikiran saya tuh kalau Gunpla rilis di depan mata itu masa saya nggak sikat sih? Ya ini yang namanya fear of missing out guys. Memang ini harus saya akuin, dan kalian jangan tiru. Fear of missing out can kill you. Nggak sehat buat mental dan dompet juga guys. Ini harus banyak-banyak dikurangin. Saya berusaha sebanyak mungkin review Gunpla rilisan dekat-dekat ini agar kalian bisa lebih mempertimbangkan untuk membeli atau enggak dari review saya. Saya nggak serta-merta kan menyarankan untuk beli semua Gunpla yang saya review. Contoh nih, si Amazing Barbatos sama Berlapius. Makanya saya menyarankan untuk nonton video saya sampai akhir guys. Saya selalu kasih pandangan saya di akhir video, worth it atau enggak kalau dibeli. Ya semua itu tapi akhirnya balik lagi ke kalian sih. Walaupun saya nggak rekomendasi
rekomendasiin. Mungkin kalian ada pertimbangan lain untuk beli. Balik ke kalian lagi ya guys, pajak ditanggung pemenang. Oh iya, ini masih ngomongin harga retail ya, belum harga yang dari premium Bandai sama limited event. Rumus rate yang tadi berlaku, hanya berlaku buat Gundam yang dijual secara retail. Kalau premium Bandai, karena websitenya hanya bisa diakses di Jepang, coba cek website ini yang selalu mencantumkan harga jualnya. Sistem pemesanan di IP Bandai itu ada dua sebenarnya, buat internal Jepang sama luar negeri. Jadi saya coba bahas buat yang sistem di luar negeri aja ya. Hal yang harus diperhatikan adalah jadwal rilisnya yang berbeda. Biasanya beda 1 bulan. Contoh Gunnote ini yang dari Witch from Mercury. Di Jepang ada batch 2 yang akan dikirim bulan Oktober, sedangkan di luar negeri, contoh ini di Singapura, akan dikirim di bulan November. Mungkin ada yang pengalaman beli langsung dari website di Singapura, bisa berbagi di sini. Gimana caranya barang tersebut dikirim ke Indonesia? Komentar di bawah ya. Lalu yang kedua, harga yang ada di website itu belum termasuk ongkir, bergantung sama daerah pengiriman. Di Jepang, harga ongkir ditetapkan di 660 yen, berapapun barang yang kalian pesan. Jadi kalau mau tahu rate bagus atau nggak bisa langsung dari harga patokan di Bandai, harus ditambah harga ongkir. Dan menurut saya, rate 2 kali itu masih terhitung bisa dipertimbangkan loh, apalagi kalau dijual di Indonesia. Jadi misal nih, Gunnote ini harganya 2.420 yen, atau 255.000 rupiah. Mungkin kalau ada yang jual 550 sampai 600.000 gitu, itu silakan dipertimbangkan. Karena emang akses yang terbatas dan harga tambahan-tambahan yang tidak terduga. Hitungannya emang agak berbeda dibandingkan dengan harga retail. Nah sekarang, kalau event atau Gundam Base Limited, ini juga berbeda. Ingat, barang tersebut tidak bisa diakses secara online. Orang yang menjual kemungkinan beli dari eventnya atau datang ke Gundam Base-nya langsung. Stoknya pun terbatas, apalagi event limited yang cuma bisa dibeli di hari H event tersebut. Walaupun ada beberapa item yang muncul di lebih dari satu event. Kalau Gundam Base itu sebenarnya sebagian besar ada waktu untuk restock. Orang yang beli pun juga modalnya ya harga yang dibeli. Misal nih, Yakushiki Gold Coating ini tuh ya modalnya 4.840 yen. Belum ditambah transportasi PP rumah, beliau ke Gundam Base, biaya pengiriman kalau dijual di luar negeri, atau biaya koper kalau dia bawa pulang sendiri. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ini pun sebenarnya rate 2 kali lipat masih bisa dipertimbangkan loh. Kalau event limited ini sebenarnya bergantung ke kebutuhan kalian, butuh banget atau tidak. Ini rarity yang harganya bisa di luar nalar, dan orang pun ya masih ada yang tertarik untuk dibeli kalau emang reviewnya bagus. Tapi kalau saya sendiri biasanya event limited itu berkutat ke Gunpla Clear Color dan sentuhan gold atau special coating aja, yang ya menurut saya nggak se-worth it itu sih untuk dikejar. Tapi sekali lagi semua bergantung ke selera orang. Ada satu lagi limited yang saya pisahkan pembahasannya, yaitu Ichiban Kuji. Nah, saya sedang menyiapkan konten spesial nih, karena akhir-akhir ini sedang berjalan Ichiban Kuji Gunpla 2024, yang hadiahnya ada FMI Real, Edgy God Gundam, dan Echi Rising Freedom. Kalian tunggu aja ya. Oke, ada satu lagi yang perlu saya ceritakan, yaitu istilah reissue. Dalam bahasa Jepang adalah saihang. Setelah Bandai merilis Gunpla-nya, contoh nih, Murasame Kai dan Gundam EX bulan depan. Nah, produksi mereka itu nggak sampai di situ aja. Mereka ada schedule buat reissue Gunpla tersebut di bulan berikutnya, atau 2 atau 3 bulan berikutnya, bergantung sama Mr. Bandai ya. Begitu juga dengan Gunpla-Gunpla yang sudah rilis sebelumnya, seperti Mighty Freedom atau Caliban. Schedule ini tuh kadang suka susah ditebak, tapi ada orang Jepang yang suka dapat leak dari retailer resmi yang punya schedule barang masuk tiap harinya. Yang punya akun X silahkan cek akun ini. Beliau selalu update reissue Gunpla tiap bulannya, atau website ini juga bisa kalian akses. Bahasa Jepang sih, so monggo Google Sensei-nya dipakai. Tapi karena ada gambar dan grade-nya, kalian bisa terbayang Gundam apa yang di reissue. Contoh ini adalah Gunpla yang akan di reissue bulan depan. Jujur agak susah sebenarnya buat jadi patokan barang masuk ke toko Gunpla di Indonesia, karena toko retailer punya pilihan untuk memasukkan atau tidak bergantung demands pembeli. Maaf menyebutkan nama toko, saya mendapatkan gambaran reissue dari toko ini. Gunpla dari film Double O Awakening of Trailblazers ini emang akhir-akhir ini lagi di reissue sama Bandai. Kayaknya sekitar 2-3 bulan yang lalu. Mungkin ini bisa dijadikan patokan kalau di Jepang lagi di reissue dan kalian ngincar salah satu yang ada di reissue itu, siap-siap aja pantengin toko kesayangan kalian. 2-3 bulan lagi mungkin barang tersebut akan ready stock. Mungkin sebelum itu bisa ditanyakan terlebih dahulu ke tokonya apakah ada jadwal untuk restock barang yang kalian incar. Guys, video ini udah panjang banget ya kayaknya. Padahal ada satu lagi yang mau saya bagi-bagi, yaitu tips and trick just tip biar orang mau nerima request kalian, karena kadang orang suka ogah dititipin Gunpla karena masalah ukuran. Kayaknya saya akan memperpanjang series ini dengan satu video lagi, yaitu tips and trick belanja di Jepang. Bagi yang satu saat dapat rezeki mengunjungi negeri Sakura dan sempat main ke Akihabara atau tempat-tempat lain di Jepang, saya akan ajak kalian ke semua toko Gunpla di Akihabara.
rute rekomendasi agar kalian bisa mengunjungi semua toko Gunpla di sini. Lalu di sini saya akan tambahkan tips and trick buat packing yang bisa kalian pertimbangkan buat request just tip ke teman atau penyedia just tip yang lain. Terus ada satu tips rahasia buat dapetin harga yang lebih murah di Jepang, yang insya Allah akan saya selipkan di video berikutnya. Jadi saya akhiri videonya di sini dulu saja ya. Semoga video ini bisa dijadikan referensi buat kalian sebelum membeli Gunpla, lebih mempertimbangkan dulu dan jadi konsumen yang lebih cerdas. Ditambah, selalu berdoa agar ekonomi Jepang dan Indonesia sama-sama membaik, agar harga Gunpla semakin stabil dan sehat. Amin. Jadi sekian guide to Gunpla untuk part yang kali ini. Kalau kalian suka bisa tinggalkan like, komen, serta share ke teman-teman kalian, serta subscribe channel ini ya. Kalau ada kritik dan saran, jangan sungkan untuk disuarakan melalui komen, atau bisa kontak saya di IG dan TikTok yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di part berikutnya.